Baik, selamat datang dalam channel Gue Daring bersama saya Dudi Manhartono. Kali ini kita akan membincangkan tentang Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Uh, kita tahu bahwa proses kontestasi politik tersebut, terutama Pilpres, mengandung resiko yang tinggi. Pilpres ini termasuk high cost secara sosial maupun high cost secara ekonomi. Ya, kita tahu bahwa dalam dua kali Pilpres terakhir, masyarakat terbelah dalam dua kelompok besar antara pendukung dan oposan, dan itu dampaknya luar biasa gitu. Nah, hari ini kecerdasan buatan atau artificial intelligence mampu menawarkan solusi alternatif yang mungkin bagi sebagian orang masih mustahil, tapi bagi sebagian lainnya itu sudah sangat dekat, sudah sangat di depan mata, yaitu apa? Artificial intelligence yang digunakan untuk memimpin. Presiden dibuat dari artificial intelligence, mungkinkah gitu? Oke, sebelum lebih jauh saya membincangkan tentang ini, seperti biasa silakan subscribe channel Kuliah Daring, tekan tanda loncengnya dan share. Oke, terima kasih. Kita mulai perbincangan kita tentang artificial intelligence. Ya, mungkinkah presiden dibuat dari artificial intelligence gitu? Oke, saya akan memulai dari sini, dari dua berita yang cukup mencengangkan. Yang pertama adalah berita yang mutakhir yang baru terjadi dalam pekan-pekan ini, di mana perusahaan teknologi di Indonesia, ya, perusahaan teknologi di Indonesia dipimpin oleh seorang direktur yang sebenarnya dia adalah robot, yang dia sebenarnya adalah artificial intelligence. Dia bukan manusia, tidak ada manusianya, tidak ada sosoknya, tapi dia adalah kecerdasan buatan. Kalau dilihat di gambar, terlihat gambarnya anak muda ganteng gitu, tapi sosok itu, image foto itu secara faktual tidak ada orangnya yang seperti itu. Itu adalah hasil kreasi dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan dibuat atau diposisikan menjadi seorang direktur dalam sebuah perusahaan teknologi. Ini artinya kecerdasan buatan dapat membuat kebijakan-kebijakan strategis. Ya. Posisinya direktur. Bukan lagi kecerdasan buatan melakukan tugas-tugas rutinitas seperti umpamanya penjaga parkir gitu, teller bank, atau sesuatu yang bersifat rutin. Tapi ini adalah sebuah jabatan strategis gitu. Jika kecerdasan buatan bisa memimpin, bisa menjadi direktur, kenapa tidak kemudian kecerdasan buatan menjadi seorang kepala daerah, digunakan menjadi seorang presiden? Oke, berita berikutnya adalah di Denmark, ya, ada sebuah partai politik yang dipimpin oleh teknologi AI, teknologi kecerdasan buatan. Ini partainya namanya Partai Synthetic Party. Ya, sebenarnya ternyata kalau ditelusuri, ini berbeda dengan berita pertama, bahwa tidak sepenuhnya kecerdasan buatan itu menjadi pemimpin partai, tapi para pemimpin partai di partai tersebut memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Jadi ini sifatnya sebagai data krasi. Saya akan membincangkan tentang data krasi. Oke, apa sih kecerdasan buatan gitu? Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin, dalam hal ini komputer, untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, ya, seperti belajar dan bagaimana menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah, dan menggunakan dalam bahasa manusia, bahasa alami manusia gitu. Ya, kita tahu, saya berkali-kali ngomong, Elon Musk sedang membuat teknologi bernama Neuralink. Itu sebuah chipset yang akan ditempelkan dalam kepala manusia, yang akan menghubungkan otak manusia dengan komputer. Ya, itu artinya bahwa
memori manusia bisa di-upgrade, bisa dipindah ke mesin komputer, bisa disimpan di mesin komputer, yang artinya setiap saat ketika manusia itu tidak ada, manusianya tidak ada, orang-orang di sekitarnya masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal tersebut karena memorinya disimpan gitu. Ya. Itu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan yang paling paling sederhana adalah ya para penjaga parkir, uh, teller bank dan sebagainya. Ya, itu uh, petugas tol yang sudah mulai menggantikan kegiatan-kegiatan manusia. Ada banyak tokoh yang menjelaskan nanti tentang definisi kecerdasan buatan. Tapi secara umum kecerdasan buatan adalah seperti yang saya sebutkan tadi, ini adalah sebuah mesin yang dibuat untuk membantu tugas-tugas rutin manusia, meringankan tugas manusia yang bisa berpikir, yang bisa menjadi problem solver. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu memungkinkan membuat sebuah keputusan yang presisi, yang akurat, itu karena adanya big data. Ya. Big data adalah seluruh data yang ada di jagat komputer, di jagat maya ini, yang dihasilkan setiap hari oleh unggahan, status, upload, submit, dari mulai teks, baik itu teks gambar, teks video, teks tulis, itu tersimpan dalam yang kita sebut big data. Karakteristik big data itu ada 3 yang utama. Yang pertama adalah volume. Big data itu biasanya terdiri dari kumpulan data yang sangat besar, ya, yang sangat besar. Kemudian karakteristik yang kedua adalah kecepatan, velocity. Data dalam big data harus diperbarui secara real time, ya, diproses dengan cepat dan menghasilkan keputusan yang cepat. Kemudian keragaman. Big data dapat terdiri dari berbagai jenis data yang terstruktur dan tidak terstruktur, termasuk teks, gambar, dan video. Di Indonesia, big data diterjemahkan dalam berbagai diksi. Ada yang menyebut big data sebagai data raksasa, ada yang data besar, ada yang menyebut mahadata, ada yang menyebut data raya. Ya. Jadi banyaknya data yang berseliweran atau orang menyebutnya sebagai lautan data ini yang memungkinkan teknologi artificial intelligence untuk menghasilkan keputusan yang sangat akurat. Ya. Nah, kita bisa lihat ada 3 tipe dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang pertama adalah artificial narrow intelligence atau yang disebut ANI. Ini ANI ini sebenarnya kecerdasan buatan yang beredar sekarang, yang ada sekarang. Sebenarnya belum sampai pada kecerdasan sesungguhnya seperti kecerdasan manusia, kira-kira gitulah. Baru mendekati. Yang kedua adalah stage berikutnya adalah artificial general intelligence atau yang disebut AGI. Nah, ini adalah pengembangan dari ANI tadi. Secara komersial AGI belum dimunculkan, tapi riset, penelitian, pengembangan tentang artificial intelligence pada tahapan berikutnya, pada general intelligence, ini sudah mulai dilakukan. Nah, ini tahapannya bagaimana komputer mulai secerdas manusia. Bayangkan, artificial narrow intelligence yang kita kenal sekarang ini sudah sedemikian canggih, termasuk ChatGPT dan sebagainya, yang kita bisa ngobrol dengan ChatGPT itu. Kemudian ada yang stage yang lebih canggih yang namanya artificial general intelligence. Ternyata nggak berhenti di situ. Ada stage berikutnya yang disebut artificial super intelligence. Ini mesin yang memiliki kesadaran. Artinya apa? Dia bisa mengembangkan pikirannya sendiri. Mesin itu bisa mengembangkan pikirannya sendiri dan bisa menjajah manusia. Ini yang dikhawatirkan oleh Stephen Hawking sebelum beliau meninggal. Bahwa artificial intelligence pada saatnya akan bisa mengembangkan dirinya dan menguasai manusia. Ada sebuah film, untuk sebuah ilustrasi aja, bahwa artificial super intelligence ini seperti yang digambarkan dalam film Transcendence.
silakan cari di YouTube film Transcendent, pemainnya adalah Johnny Depp. Ya, bagaimana sebuah mesin memiliki kesadaran, kemudian ya dia bisa mengembangkan pikirannya sendiri yang mungkin juga berbeda dengan pikiran manusia gitu. Ya. Nah, ANI itu atau Artificial Narrow Intelligence itu yang kita kenal dengan Siri, Alexa, mesin pencari Google dan sebagainya, itu bagian dari itu. Kalau dari kegiatan sehari-hari termasuk tadi penjaga parkir tol dan sebagainya. Kemudian ada AGI yang singkatan dari Artificial General Intelligence. Ini sebagai strong AI, gitu. Artinya kekuatannya lebih di atas dari yang ANI tadi. Ini mampu menyelesaikan berbagai tugas dan masalah yang kompleks, lebih kompleks daripada masalah yang diselesaikan oleh ANI tadi. Dengan kemampuan dan belajar secara mandiri. Kalau ANI tadi, Artificial Intelligence, katakanlah Open Chat GPT, itu masih memiliki ideologi yang sebenarnya algoritmanya tergantung pada si pembuatnya. Jadi kalau kita menggunakan ChatGPT, ada nilai-nilai etis tertentu yang dimasukkan dalam mesin tersebut, sehingga mereka atau ChatGPT itu tidak mau membahas hal-hal seputar pornografi pokoknya gitu, atau hal-hal yang terkait dengan ya pelanggaran terhadap humanisme. Nah, itu baru ANI. Bagaimana dengan AGI yang kemudian dia bisa berpikir mandiri yang keluar dari itu. Kemudian ada yang tadi yang disebut sebagai artificial super intelligence. Kecerdasan buatan yang memiliki kesadaran. Ya. Dia bisa membuat kebijakan sendiri tanpa harus diintervensi oleh manusia gitu. Berdasarkan kepentingannya sendiri tentunya, kepentingan kesadarannya artificial intelligence bisa jadi berbeda dengan kesadaran atau consciousness-nya manusia terhadap berbagai hal. Ya, hari ini kita baru mau akan melangkah ke AGI. Ya. Ketika kita melangkah ke AGI, banyak kebijakan-kebijakan strategis yang bisa digantikan dibuat oleh artificial intelligence atau mesin atau kecerdasan buatan. Bagaimana ketika masuk ke eranya ASI tadi? Nah, ada yang disebut datakrasi. Ini adalah sebuah konsep politik yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan big data tadi dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pemerintah. Ya. Ada beberapa negara yang sudah menggunakan konsep ini, datakrasi, dalam menghasilkan atau membantu dalam memecahkan masalah-masalah terkait dengan kebijakan publik. Ya. Datakrasi ini tentunya bagaimana sebuah algoritma kecerdasan buatan mengumpulkan informasi, menganalisis data dan merancang kebijakan publik yang efektif dan efisien. Kita tahu bahwa pemilu itu, ya, selain menganggarkan dana yang cukup besar, juga mengandung resiko sosial yang tinggi, konflik horizontal yang mengental. Kita alami di Jakarta 2017 penggunaan politik identitas, politisasi identitas yang membuat warga Jakarta terbelah antara yang pro terhadap Pak Anies Baswedan dan yang pro terhadap Pak Basuki. Dan ini parahnya kemudian menggunakan atau mempolitisasi identitas gitu, sebagai sana dan sini, sebagai kawan dan lawan gitu. Dan itu masih berlanjut pada Pilpres 2019. Beruntung kita tidak sampai terjadi konflik horizontal yang mengarah pada konflik fisik, meskipun di beberapa titik sudah terjadi kan gitu. Ada orang yang kader partai diriksak, dibullying, bahkan dikebukin hanya karena berbeda pandangan politik. Ada orang diancam tidak boleh jenazahnya disolatkan, dimakamkan di tempat tersebut hanya karena dia bukan kawan politiknya.
dia adalah lawan politik. Ya, hal-hal semacam ini menjadi taruhan dalam sebuah kontestasi pilpres. Gitu. Data kreasi menurut beberapa tokoh ya mengacu pada penerapan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan tadi. Gitu. Ya, ini adalah sebuah konsep yang kita bisa lihat di beberapa negara sudah mulai dilakukan. Gitu. Nah, perkembangan artificial intelligence sangat mempengaruhi pada dunia politik praktis. Yang pertama pada cara berkampanye. Analisis data statistik yang menggunakan big data akan memiliki kualitas yang lebih baik dalam mengidentifikasi audiens, menyusun pesan kampanye dan sebagainya. Ya, kalau dulu mungkin berkampanye mendatangi lokasi-lokasi tertentu berdasarkan data statistik yang dimiliki BPS. Kalau sekarang orang bisa mengumpulkan data dari platform media tertentu. Contoh yang paling spektakuler adalah Cambridge Analytica yang berhasil memenangkan Donald Trump. Padahal awalnya sentimen positif berada pada Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat di Amerika. Tapi kemudian Cambridge Analytica sebagai konsultannya Donald Trump, ya, secara tidak legal atau secara tidak sah mengambil data dari para pengguna Facebook. Data-data itulah yang dianalisis dan kemudian dibuat kebijakan, menyusun kebijakan, pesan yang kemudian dikembalikan kepada data-data orang-orang tadi yang datanya diambil melalui Facebook, dan itu berhasil memenangkan Donald Trump. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan partisipasi politik. Ya, banyak orang mulai menggunakan berbagai media sosial, dan berbagai media sosial digunakan sebagai ajang kampanye politik, baik itu yang bersih, artinya bukan hoax, maupun yang hoax. Gitu. Orang mulai berkomentar apapun, ikut-ikutan berkomentar, gitu. Baik mereka yang punya concern atau pelaku politik atau politisi, maupun awam. Gitu. Ini partisipasi politiknya sangat tinggi. Gitu. Kita bisa rasakan dalam beberapa pemilu terakhir, bagaimana kemudian banyak orang, semua orang berbicara tentang politik. Ya. Kemudian sistem pemilihan umum sendiri dapat menggunakan model-model e-voting yang dilakukan di Estonia, gitu kan. Ini juga bagian dari pengaruh. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Data dapat memfasilitasi hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan memungkinkan pemerintah untuk memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat yang lebih baik. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Ya. Bagaimana kemudian Pak Basuki Cahayapurnama ketika memimpin DKI itu membuat sebuah sistem e-budgeting yang publik bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi proses tender. Dia bisa lihat bagaimana sebuah penawaran terhadap sebuah barang, gitu. Harganya berapa, kemudian harga real di pasar berapa, dia itu bisa dilihat. Itu adalah salah satu contoh, gitu. Ya, yang bisa dilakukan oleh kecerdasan. Kemudian perubahan struktural atau revolusi data dapat memicu perubahan struktural dan dalam sebuah sistem politik. Kita ingat Arab Spring, ya, yang mampu mengubah jalannya roda pemerintahan di Mesir dan kemudian mengarah ke beberapa banyak negara di sekitar Timur Tengah. Dimulai dari kampanye-kampanye di Twitter. Kampanye secara masif di Twitter. Di Indonesia bahkan, meskipun tidak sampai melakukan perubahan struktur. Kampanye 212 yang pada ujungnya berhasil memenangkan Pak Anies Baswedan dalam kontestasi pilkada melawan Pak Basuki Cahayapurnama, bukan?
Oke, ini ada beberapa negara yang bisa kita rujuk telah menggunakan data kerasi. Yang pertama Estonia. Ya. Estonia itu sudah mulai melakukan pemungutan suara melalui elektronik. Kemudian dia bikin e-residensi, layanan untuk warga negara asing yang memulai bisnis atau mengakses layanan di Estonia sejak 2014. Amerika Serikat dalam masa pemerintahan Obama membuat Affordable Care Act atau Obamacare menggunakan teknologi big data dia. China juga pengenalan wajah dan pemantauan massa melalui CCTV untuk mengumpulkan data dan penduduk. Data untuk penggunaan layanan publik, penggunaan SIM dan sebagainya. Jadi bukan tidak mungkin kalau kemudian di kemudian hari sebuah negara dipimpin oleh kepala negara yang merupakan adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Kapan waktunya? Ya, tidak akan lama gitu. Karena perkembangan teknologi digital, teknologi informasi tidak bisa dibendung. Meskipun belakangan termasuk Elon Musk meminta bahwa penelitian riset tentang kecerdasan buatan dihentikan sementara untuk kira-kira untuk melakukan kontemplasi. Apakah kecerdasan buatan ini kemudian akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia atau justru mendehumanisasi manusia? Tapi nyatanya faktanya kecerdasan perkembangan kemajuan teknologi tidak bisa dihentikan. Oke, terima kasih telah menyaksikan, telah mengikuti perkuliahan dalam kuliah daring bersama saya Dudi Arnold. Kita akan bertemu dalam sesi tema-tema berbeda. Silakan share ke teman-teman. Ya. Kita akan ketemu lagi pada tema berikutnya. Sebarkan benih kebaikan ilmu pengetahuan dengan men-share video-video kuliah daring. Kuliah daring, kuliah dalam genggaman.